Baku Dapat Ulang Nenyong Piano. Seperti yang kalian sudah lihat di judul atau di thumbnailnya, kita bakalan bahas soal pajak. Dan gue bakalan bahas di sini basic-basicnya. Dan ini berangkat dari kejadian yang gue alami. Kejadian yang kali ini bukan kejadian sial. Kejadian duit kaget. Jadi gue itu utang pajak ke pemerintah Australia 37 juta dan sudah gue bayarkan. Nah, kemudian gue lakukan banding. Dan gue sudah tidak berharap karena cukup lama jarak waktu dari gue banding sampai keputusannya keluar gitu. Gue pikir ya udah kayaknya bandingnya tuh nggak diterima. Dan gue cek beberapa waktu lalu ada duit masuk 29 juta gitu. Jadi jumlah pajak yang gue bayarkan itu dikembalikan 29 juta. Ini namanya tax return atau tax refund. Dan gue baru sadarnya itu sebulan setelah gue terima duitnya gitu. Pas gue mau ngecek rekening Australia kan gue ada rencana untuk balik ke Australia lagi kan. Pas gue cek bank account gue, loh kok saldonya tidak seperti yang seharusnya. Kan gue udah kirim duit kan ke Indo kan, harusnya nggak sebanyak ini saldonya. Pas gue cek transaksinya, ada duit masuk dari kantor pajak Australia gitu. Terus gue mikir ini apa ya? Gue cek lah tax refund itu. Gue pikir tadinya ini duit pensiun gitu. Ya sebenarnya harusnya enggak sih, karena jumlah duit pensiun enggak segitu gitu. Dan duit pensiun itu bisa lu ambil kalau lu melakukan claim. Kalau nggak claim ya nggak bisa gitu. Gua cek aplikasi ATO. Nah inilah keuntungannya pajak di Australia. Jadi mereka tuh punya aplikasi yang memang aplikasinya tuh didesain dengan baik sedemikian rupa, jadi semuanya tuh bisa dicek melalui itu. Mulai dari bayar pajak, berapa penghasilan kita, dan ya lain-lain lah gitu. Banyak banget di situ, termasuk superannuation atau duit pensiun itu. Dan ya bener aja pas gue cek laporannya, ternyata dibalikin. Itu ternyata duit pajak. Sebagian yang gue bayarkan dikembalikan. Nah, gua akan cerita detailnya, tapi kita awali dengan sistem pajak di Australia. Jadi sistem pajak di Australia itu menggunakan sistem pajak berjenjang sama kayak di Indonesia. Setiap tahun ini ada regulasi baru, jadi persenannya tuh berubah. Gua nggak tahu ya tahun-tahun sebelum-sebelumnya, tapi ini yang gue notice 2023-2024 dan 2024-2025 itu berubah. Berubahnya in a positive way, in a good way. Pajak untuk working holiday visa dibedakan ya, working holiday visa sama pajak-pajak lain seperti residence gitu. Bukan residence, warga negara Australia itu beda. Nah, kita itu kena pajak 15% untuk pendapatan dari 0 sampai 450 juta rupiah. Tahun lalu sama tahun sekarang ini sama. Bagian yang ini sama, di layer yang ini sama. Nah, yang beda itu selanjutnya. Jadi pendapatan 450 juta sampai 1,35 miliar. Yang tahun lalu kita kenanya 32,5%, sedangkan tahun ini, tahun berjalan 2024-2025, itu kenanya 30% gitu. Jadi lebih rendah 2,5%. Dan 2,5% ini itu sebenarnya lumayan gitu. Ya kalau misalnya kita bicara pendapatan 100 juta aja gitu. 100 juta kan berarti 2,5%-nya 2,5 juta gitu. Berasa kan gitu. Nah, gue akan jelaskan nih, ini sebenarnya ada lagi layernya, cuma layer berikutnya tidak terlalu relevan sepertinya karena sangat jarang WHP itu mencapai pendapatan di atas 1,35 miliar per tahun. Ini per tahun ya. Oke, jadi ada misconception nih. Misconception yang cukup umum. Kan dari 0 sampai 450 juta, by the way, buat yang protes gue pakai rupiah, ini selalu gue lakukan di video-video YouTube gue sebelumnya dan selalu gue jelaskan agar lebih mudah pahamnya. Kalau mau pakai Australian dollar, takutnya bingung. Oke? Jadi jangan protes, iya kan di Australia harusnya pakai Australian dollar. Iya, tapi gue orang Indonesia. Gue pun ngerasain lebih paham penjelasan pakai rupiah. Makanya ini yang gue lakukan. Cuma kalau masih mau protes, ya sorry banget. Tapi gue akan tetap menjelaskan pakai rupiah. Oke, dari 0 sampai 450 juta itu kan 15%. Kemudian dari 450 juta sampai 1,35 miliar. Ini kan udah berubah nih, ini jadi 30%. Banyak orang yang mikir, oh berarti pendapatannya jangan sampai di atas 450 juta. Karena kalau di atas 450 juta, jadi kenanya itu 30% gitu, rugi. Jadi kalau misalnya di bawah 450 juta kan kenanya 15%. Kalau 451 juta misalnya, wah banyak banget tuh kenanya 30% ya kan. Nah sebenarnya nggak gini cara ngitungnya. Dulu waktu belajar pajak di Indo, gue inget gue punya miskonsepsi ini juga gitu. Nah jadi
Itu sudah dipikirkan. Ini namanya pajak berjenjang. Jadi kalau pendapatan kalian kayak tadi contohnya 451 juta, itu yang dikenakan 30% itu cuma 1 jutanya doang. 450 jutanya ya tetap ngikut ke yang 15% gitu. Ngerti ya? Jadi karena nggak adil kan, masa kita penghasilan 450 juta, 15%, 451 juta, 30% terus yang di 30%-in semuanya gitu. Nggak adil kan? Jadi hitungan yang benar adalah seperti itu gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya pendapatan kalian di atas 450 juta, ya yang kena 30% itu yang di atas 450 jutanya. 450 jutanya sendiri itu tetap kena yang 15%. Paham ya? Mudah-mudahan. Oke, segitu aja penjelasannya. Gue bukan expert di finance, di pajak gitu. Jadi gue jelasin yang basic-basic aja yang gue tahu untuk sharing lah, untuk informasi-informasi tambahan buat kalian. Oh ya, gue mau jelasin lagi nih. Kalau kalian lihat di table ini, ada screenshotnya, kalian bisa lihat. Di table ini itu dijelasin yang dari 450 juta sampai 135 itu ada 6,750 dolar. Itu berarti sekitar 67.500. Sebenarnya angka ini di-ignore aja, nggak usah dipeduliin. Memang kelihatannya sulit karena wah angkanya jadi banyak nih. Jadi miskonsepsinya lagi adalah ini yang gue alami nih. Oh berarti kalau pendapatannya di atas 450 juta, berarti harus bayar 67.500 lagi gitu tambahan. Karena ini tulisannya 67.500 plus 30%. Waduh, lumayan ya, rugi ya. Ternyata enggak. Ternyata maksudnya 67.500 ini itu supaya kalian nggak usah lihat layer di atasnya. Jadi 67.500 juta itu hitungan 15% dari 450 juta layer yang di atasnya. Kalau kalian pendapatannya ada di bracket yang kedua ini, di layer yang kedua ini, layer yang satunya udah nggak usah dianggap. Contohnya ya, kayak tadi, pendapatannya 451 juta. Berarti pajak yang akan kalian bayarkan 67.500 plus yang 1 jutanya ini gitu. Yang 450 jutanya udah nggak usah dipedulin lagi. Ini udah masuk di yang 67.500. Nah, tinggal yang ke belakangnya ini yang 1 jutanya. 1 jutanya 30%-nya berapa? Nah, itulah yang ditambahkan untuk pajaknya gitu. Jadi 67.500 ditambah 30% dari 1 juta. Berapa tuh? 300.000. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah penjelasan dasarnya. Lumayan ribet ya. Nah, terus suka ditanya juga gimana bayar pajaknya. Seperti yang gue sudah sebutkan di awal, di Australia itu sangat convenient. Dia punya aplikasi. Aplikasi itu di situ kalian bisa ngecek mulai dari, nih kalian lihat ya, ini begitu masuk ke dalam, kita login, ada check your actions are up to date, itu untuk lihat kita sudah melaksanakan tugas kita belum sebagai wajib pajak gitu. Itu bisa dilihat kalau di gua sini statusnya sudah gitu. Lodgement up to date, payments up to date. Lodgement itu laporannya itu up to date sudah gue lakukan, dan paymentnya, pembayarannya pun sudah gue lakukan. Kemudian di bawahnya ada tax return. Tapi sebelum kita ke tax return, kita ke cara bayar pajaknya dulu kali ya. Jadi untuk penghasilan yang kalian dapatkan itu akan langsung dipotong sama perusahaan. By the way, di Australia itu secara garis besar itu kerjaan tuh ada terbagi atas dua. Kerjaan yang pakai TFN, tax file number, ini kayak NPWP lah. Ini biasanya kerjaan-kerjaan yang pokoknya kalian kerja di bawah perusahaan gitu, kalian kerja sama orang lah gitu, itu biasanya pakai TFN. Dan yang kedua adalah pakai ABN. ABN tuh gambarannya kayak mitra lah, mitra ojol itu pakai ABN tuh kalau di Australia. Termasuk kalau kalian punya bisnis sendiri pakai ABN juga. Kita nggak usah bahas yang ABN ya, kita fokus ke TFN aja dulu. Kalau yang ABN itu kalian tidak dipotong, soalnya kalian terima ya udah, nanti di akhir kalian laporan pajak gitu. Nah, sedangkan yang di TFN ini yang dipotong langsung sama perusahaan. Detailnya itu seperti ini. Jadi kan udah gue sebutkan tuh ada potongan 15% kan pajaknya. Pendapatan 0 sampai 450 juta. Kalian kerja itu kalian langsung ketika terima gaji itu kalian terima bersih. Karena itu langsung dipotong oleh perusahaan. Jadi kalian nggak perlu mikirin pajak. Kayak gitu terus sampai 450 juta. Gimana kalau udah di atas 450 juta? Kalau kalian kerja di perusahaan yang sama, biasanya potongannya pun akan otomatis naik ke kayak tadi, di atas 450 juta kan 30% kan, 450 sampai 1,3 sekian M. Nah, jadi potongannya pun akan tetap naik dan kalian akan terima bersih 30%. Nah, masalahnya bagaimana kalau kalian pindah perusahaan lain? Nah, ini sering banget dihadapi oleh anak-anak
working holiday visa karena punya limitation kerja, ada batas kerja 6 bulan. Walaupun di beberapa tempat bisa ya kerja lebih dari 6 bulan, tapi kita nggak akan bahas itu. Kita bahasnya fokus ke pajaknya aja. Biasanya kalau kita pindah 6 bulan setelahnya, terus katakanlah pendapatannya sudah di atas 450 juta, dan ini terjadi di gua. Nah itu di perusahaan yang selanjutnya, itu potongannya itu balik lagi ke awal. Jadi dipotongnya tetap 15%. Terus kalau ditanya, wah enak dong? Enggak sebenarnya, karena kan semuanya tercatat di pemerintah Australia itu tercatat. Jadi mereka potongnya 15%, gue dikasihnya memang kayaknya banyak gitu, karena nggak 30% tapi potongannya sama gitu, 15%, sama kayak di layer pertama. Tapi sebenarnya itu terhitung sebagai utang. Dan ini adalah jawaban dari kenapa gue bisa bayar sebanyak itu gitu, utangnya 37.500.000, karena pas gue pindah ke perusahaan, pendapatan gue udah di atas 450 juta, tapi potongan gue masih 15%. Jadi sisa 15%-nya itu diakumulasi tuh, dihitungnya gue ngutang gitu. Kalau pendapatan kalian di bawah 450 juta, itu nggak usah ribet-ribet mikirin utang. Kalian nggak akan ada utang gitu. Malahan ya bisa jadi dapat duit gitu, tax refund atau tax return. Tapi kalau di atas itu, nah harus dilihat perusahaan kalian motongnya berapa. Apakah potongannya jadi 30% mengikuti itu layernya, atau potongannya masih tetap 15%. Kalau tetap ya seperti tadi yang gue bilang, jadinya utang. Oke, sekarang kita masuk ke laporan pajaknya. Lagi-lagi gue coba bahas secepat mungkin. Gue coba sampaikan poin-poin pentingnya aja, yang krusialnya aja. Karena kalau terlalu detail, pertama gue bukan expert, yang kedua panjang banget gitu, panjang banget. Nah kita balik lagi nih ke di ATO ini ada your tax return for 2023-2024. Kita bisa lihat di sini tax return gue. Nah, kalian bisa lihat nih income tax. Untuk laporan pajak itu dilakukan setiap musim ya gitu. Itu diawali dari tanggal 1 Juli sampai ke 30 Juni tahun depannya. Gitu. Jadi periodenya 1 tahun tuh. Selalu dimulai setiap tanggal 1 Juli. Jadi kayaknya mulai dari tanggal 1 Juli itu udah bisa mulai file laporan pajak. Buat laporan pajaknya seperti apa, yaitu sebenarnya diisi aja. Gitu, apa yang bisa kalian isi, diisi. Nanti gue akan kasih tahu apa faktornya yang membuat duit kalian yang dibalikin itu bertambah gitu. Tapi kita fokus ke yang gue alami dulu ini ya. Jadi gue melakukan lodgement pajak atau laporan pajak itu pada tanggal 27 Juli 2024. Terus itu di assess namanya, atau dianalisa lah, dinilai. Dan assessmentnya keluar pada tanggal 2 Agustus 2024. Jadi sangat cepat, nggak sampai 1 minggu ya. Nggak sampai 1 minggu langsung keluar assessmentnya. Assessmentnya adalah di situ dibilang gue hutang 33.694. Ya kalau dirupiahin 37 juta ini gitu. Ekor-ekornya kan rupiah dari dolar Australia ke Indonesia itu kan nggak 10.000 pas sebenarnya ya kan, ada ekor-ekornya. Ini kalau dihitung ya pasti di atas 37 juta. Oke, biar gampang, 37 juta tok. Jadi gue punya utang 37 juta tok gitu setelah dinilai. Apakah gue kaget dengan jumlah ini? Enggak gitu. Karena ya gue udah tahu gitu. Gue emang utang banyak karena potongannya yang tadi seperti gue dijelaskan. Potongannya 15% gitu. Harusnya 30%. Nah tapi gue memang berharap untuk dapat potongan yang lumayan gitu. Jadi gue kan sebelum laporan pajak ini gue cari informasi juga gitu. Gue tanya ke yang lain, gimana kalian pajaknya, berapa duit yang dikembalikan, dan seterusnya. Dan jawaban-jawaban yang gue dapat bervariasi. Memang ada yang dikembalikan 4 juta, ada yang dikembalikan 8 juta, ada yang dikembalikan 30 juta gitu. Wah, gue kayak ini lumayan juga nih gitu. Walaupun gue expect gitu, gue memang ya tidak kaget dengan jumlah 37 juta, tapi gue berharap ada pengurangan pajak. Dan dari hasil ini, ya hitung-hitungan gue sih, pajakku nggak dikurangin sama sekali. Terus ada di pajak di Australia itu namanya banding, dan ini hak semua wajib pajak gitu. Jadi setelah assessmentnya keluar itu kalian bisa banding, dan itulah yang gue lakukan, gue banding. Tapi sebelum gue banding, gue research dulu. Jadi yang pertama ini gue laporan sendiri, dibantu sama teman gue gitu. Nah ini gue masuk ke apa yang bisa mempengaruhi supaya tax return kalian banyak. Jadi di Australia itu pengeluaran kalian itu bisa dihitung, dan pengeluaran itu bisa dikeluarkan dari pajak. Gue ambil contoh ya. Ini contohnya kita nggak usah pakai angka yang real, kita pakai angka yang mudah aja, angka yang gampang, biar mudah dipahami. Contohnya, pendapatan total kalian di Australia yang bisa dipajakin itu 100 juta. Oke, pajak di Australia layer pertama itu 10%. Lagi-lagi ya, gue ingatkan kita nggak ikut ini. Jadi untuk angkanya, detailnya tuh jangan digubris gitu. Fokus ke skemanya aja, memahami skemanya.
Pendapatan kalian 100 juta dan diambil 10%-nya untuk pajak. Jadi berapa? Jadi 10 juta. Normalnya seperti itu. Tapi kalau kalian punya expenses atau pengeluaran itu bisa banyak. Nanti gue akan jelaskan detailnya. Tapi misalnya pengeluaran kalian misalnya sampai 50 juta gitu untuk pekerjaan ya. Kalau untuk personal nggak bisa, untuk pekerjaan. Sampai 50 juta. Berarti dari 100 juta pendapatan kalian yang tadinya dipajakin 10% jadi 10 juta. Sekarang dari 100 juta ini dikurangin 50 juta. Dikurangin pengeluaran kalian. Jadi yang bisa dipajakin sekarang cuma 50 juta ini. Nah 50 juta ini diambil 10%-nya jadi berapa? Jadi 5 juta. Gitu. Itulah kenapa ada yang namanya tax refund. Yang sebelumnya, kalian udah ditarik nih 10 juta. Kan otomatis dipotong kan kalian kerja kan dari perusahaan. Ditarik 10 juta. Pas kalian laporan, kalian bilang, oh gue ada pengeluaran ini. Sampai penilaiannya ternyata, oh yang bisa dipajakin cuma 5 juta doang. Dari 10 juta ini, 5 jutanya dibalikin ke kalian. Itulah kira-kira konsep tax refund kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang gue alami lagi. Waktu itu gue cari-cari cara lah gitu. Karena gue semakin banyak dapat info, wah ini banyak juga nih yang dapat tax yang lumayan banyak gitu. Yang jumlahnya sampai puluhan juta. Ada rasa iri ada gitu kayak, dah elah kerjanya sama kerasnya, bahkan mungkin kerjanya lebih keras gue pas gue denger kerjaannya dia gitu kan. Tapi kok sepertinya tidak adil gitu. Akhirnya gue cari informasi lah. Dan dari informasi yang gue kumpulkan itu. Mulai dari pengeluarannya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang pas laporan pertama itu gue lempeng aja gitu ngisinya gitu. Ada pengeluaran gue isi karena di situ ada keterangannya semua. Kalian bisa baca dan kalian bisa isi berapa pengeluarannya. Tapi ada beberapa pengeluaran yang sebenarnya ternyata itu bisa dimasukin di situ. Jadi ada tiga cara. Dua cara legal, satu cara yang mau dibilang ilegal, enggak sebenarnya, tapi agak abu-abu lah. Gue jelasin aja. Kita ke dua cara legal dulu ya. Cara legal yang pertama adalah cara yang gue gunakan, yaitu laporan sendiri. Laporan sendiri, ya gue dibantu teman gue. Intinya ya gue laporan sendiri lah gitu. Lo tidak menggunakan bantuan agent. Nah cara yang kedua, sudah gue sebutkan, menggunakan bantuan agent. Agennya ini adalah tax agent, agen pajak. Dan biasanya agen pajak ini ya kalian akan dikenakan biaya gitu. Untuk biayanya gue nggak sempet pakai agen pajak resmi, jadi gue nggak tahu biayanya berapa, tapi harusnya sih lumayan ya. Bedanya dua ini apa? Nanti ada tuh pas kalian laporan pajak itu ada kolomnya. Itu kantor pajaknya akan nanya, ini kalian isi sendiri atau kalian pakai tax agent gitu. Yang ketiga adalah bantuan agent yang tidak resmi, agent pajak yang tidak resmi. Dan inilah akhirnya jalan yang gue ambil. Kenapa gue bilang abu-abu? Karena secara legal, ya ini bukan tax agent. Tapi kalau mau dibilang ilegal, sebenarnya ini kurang lebih sama aja kayak cara yang gue pakai yang pertama gitu. Gue ngisinya dibantu sama temen gue. Kalau melanggar sih enggak, tapi ilegalnya itu di claim tax agent padahal tidak resmi. Gitu, ngerti ya kira-kira ya? Nah, tadi kan gue udah sebutkan tuh ada dua kolom. Dua kolom ini nanti si tax agent ini ngisinya yang mana? Dia ngisinya bukan di kolom tax agent, tapi di kolom yang kita ngisi sendiri. Jadi prosesnya di tax agent ini adalah kita kasih detail-detailnya, kemudian dia yang isi. Simpelnya begitu. Dan inilah yang gue lakukan. Kenapa gue pilih jalan ini? Karena tadi gue catat banyak expenses gue, pengeluaran gue, tapi gue nggak tahu mana yang bisa, mana yang enggak. Well, secara garis besar gue tahu, tapi ternyata ada yang tulisan yang nggak bisa, tapi diakalin jadi bisa, kira-kira gitu. Dan untuk itulah gue butuh bantuan orang yang memang sudah ahli gitu. Dan tax agent ini kebetulan orang Indo juga, jadi komunikasinya enak. So, kita sekarang pindah ke pengeluaran ya. Tax deduction. Oh iya, itu istilah juga tuh. Jadi selain tax refund, tax return, ada juga tax deduction. Kalau tax deduction tuh lebih ke ya itu yang tadi gue jelasin, yang kalian punya 100 juta, terus ternyata yang bisa dipajakin 50 juta. Nah 50 jutanya ini disebutnya tax deduction. Oke, kita ke tax deduction. Nah ini ada cukup banyak di sini gue catat. Ini nih, gue nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi di sini ada beberapa folder, ini udah gue sendiriin. Apa ini folder-foldernya? Isinya adalah bukti-bukti seperti kayak struk gitulah. Jadi contohnya misalnya sertifikat. Nah, kita buka di sini sertifikat. Di sini ada tuh invoice atau receipt-nya semuanya. Tuh. Jadi ini juga penting ya untuk kalian simpan bukti-bukti pengeluaran kalian. Just in case ditanya. Pasti ditanya nggak? Nggak.
Gua ditanya nggak bukti-buktinya? Pada akhirnya nggak gitu. Dan yang nanya itu bukan tax agent kalian gitu. Kayak kalau tax agent kalian, kalau yang resmi mungkin nanya. Kalau yang nggak resmi mungkin ya sekedar percaya aja gitu. Tapi nanti ada kemungkinan akan setelah melalui proses assessment tadi ya, penilaian itu akan ditanya oleh kantor pajak. Nah, ini ada berapa nih? Sertifikat groceries. Groceries tidak semuanya bisa, tapi saran gue sih yang gue catat ini kalian ikutin, simpen aja struknya, catat juga. Nanti kalau misalnya memang tidak bisa, ya udah tinggal nggak usah dimasukin ke pas laporan pajak. Oke, gue sebutin aja ya. Tadi certificate, groceries, insurance, laundry, medical itu bisa medical check up, bisa kalau kalian ke dokter di sana gitu. Mobile data ya kuota. Kemudian other travel expenses ini kalau nggak salah, flight tickets. Jadi tiket-tiket penerbangan gua. Ada perlengkapan kerja equipment. Nah ini 100% bisa kalau ini buat tax refund. Perlengkapan kerja equipment, private transportation ini kalau nggak salah, bensin. Jadi gue pas kerja di peternakan itu kan gue pakai mobil dan bensinnya itu gue yang isi sendiri kan. Jadi ada di sini, ternyata nggak terlalu kelihatan. Kemudian ada juga rent, sewa tempat tinggal. Kemudian visa fee. Nah, ini wajib kalian catat dan jangan malas mencatat. Karena kalau kalian tunda-tunda gitu nanti berantakan, kalian nyari itu pusing gitu. Atau masukin aja ke satu album gitu. Satu album, gua ada album sendiri tax deduction. Nah, baru di akhir paling nggak kalian cuma lihat ke album itu. Ini hasilnya nih waktu itu gue buat tax deduction calculation. Ini tax deduction calculation ini gue kalkulasi sendiri sambil kita nunggu kebuka ya. Ini tapi nggak kebuka-buka. Ini gue kalkulasi sendiri, kemudian kalkulasinya gue kirimkan ke si tax agentnya itu. Public transport berapa, private transportation berapa, terus nih ini dalam dolar ya, berarti 8,6 juta, 40 juta, 12 juta. Ini yang 40 juta ini private transportation bukan cuma bensin ya, ini gue hitung sama mobil yang gue beli, walaupun gue belinya di tahun kedua. Tapi ya lagi-lagi nggak apa-apa, gue catat aja, gue kasih agentnya dan gue kasih tahu ke dia gitu. Tapi ini gue belinya tahun kedua. Nanti dia yang memutuskan bisa apa enggak, terserah lu gitu. Begitu gue semuanya gue kasih ke dia dan dibuatlah laporan pajak yang kedua atau tadi istilahnya banding. Dan itu bandingnya gue masukkan di tanggal 13 Oktober. FYI, terakhir banget lapor itu kalau nggak salah itu bulan November deh, akhir November. Kalau nggak akhir Oktober, akhir November. Dicek ya. Jangan sampai kalian nunda-nunda terus salah terus nyalahin gua gitu. Tapi kalau Oktober sih gua cukup yakin gitu. Tapi untuk bandingnya, untuk bandingnya itu bisa 2 tahun sejak kalian laporan yang pertama. Jadi untuk laporannya dibatasi dengan waktu yang cukup limited gitu sampai Oktober atau November, tapi untuk bandingnya itu jangka waktunya lumayan panjang, 2 tahun. Setelah gue banding pakai cara itu, total duit yang gue bayarkan 37 juta, dikembalikan sekitar 29 juta. Hampir 30 juta dibalikin. 2,892. Ini angkanya tanggung-tanggung banget dah. Jadi total hutang pajak yang gue bayarkan itu tadinya kan 37 ya. Berarti sisa tinggal 8 juta doang. Tapi ini bukan total pajak yang gue bayarkan secara keseluruhan loh ya. Ini adalah total hutang pajak. Kalau total pajak yang gue bayarkan secara keseluruhan, ini kalau kita mau lihat ini ada nih di sini. Tahun 2023-2024. 10.923 dalam Australian dollar. Berarti dalam rupiah 110 juta. Itu total pajak yang gue bayarkan. Plus 8 juta yang tadi tuh yang utang gitu. Harusnya utangnya 37 juta, jadi cuma 8 juta gitu. Ngerti ya? Jadi pajak yang gue bayarkan tuh bukan 8 juta doang. Ini sisanya doang, ini utangnya. Ini yang sudah gue setorkan ke mereka itu 110 juta. Itu jadi total yang gue bayarkan ke pemerintah Australia ya kalau dihitung itu 120 juta, hampir 118. Tapi kan ini kan ya balik lagi. Dolar ke rupiah kan ada ekor-ekornya. Ada itu ekornya pasti 2 juta. 120 juta gue kasih ke pemerintah Australia. Dermawan sekali. Tapi ya emang itu kan sistemnya seperti itu. Memang kedengarannya banyak, tapi yang lu dapat kan lebih banyak lagi gitu kan. Kalau kita dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di Indonesia masih lebih tinggi gitu. Dengan pembayaran pajak yang sebanyak ini, bisa nggak ya gue ke polisi di Australia terus gue bilang, saya nggak mau ditilang. Anda dapat duit dari duit saya. Bercanda. Tapi gue kasih pandangan sedikit aja, nggak sampai 1 menit. Buat gue agak lucu argumen itu, karena pajak yang kita bayarkan itu bukan berarti dia kerja di bawah kita.
ada sebagian duit kita yang mungkin masuk ke gajinya dia gitu. Tapi itu kan bukan duit individu. Itu duit secara kolektif semua masyarakat Indonesia, ya kan? Yang sudah diwakili dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ngeselin gitu, yang bikin marah terus gitu. Tapi ya yang bersangkutan tunduknya sama aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui DPR atau lembaga eksekutif gitu-gitu. Jadi dia bukan tunduk kepada individu-individu. Jadi nggak bisa sebenarnya argumen kayak, Anda saya yang gaji. Enggak. Yang lu kasih itu cuma sebagian kecil dan itu adalah kewajiban lu. Ngerti ya kira-kira ya konsepnya? Makanya di luar tidak ada argumen kayak gitu. Argumen kayak gitu cuma ada di Indonesia doang. Tapi bukan berarti itu menghilangkan hak lu buat protes. Kalau ada yang salah gitu, menyampaikan aspirasi boleh gitu. Harus dibedakan ya gitu. Gua bahasnya tuh argumen itu aja, argumen yang Anda kan saya yang gaji. Itulah, udah sih itu aja pembahasannya, bahasan pajaknya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Sorry banget gue memang agak jarang ngecek kolom komentar itu, tapi kalau gue lihat, gue bales. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya, atau kalau ada teman-teman yang mau bantu, silakan dibantu jawab aja. Oke, kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you on next video, mudah-mudahan membantu kalian nih. PJ.